Umat Islam ini sangat berjasa di negeri ini. Bukan pecundang, bukan yang membuat negeri ini bangkrut. Yang membuat bangkrut negeri ini mereka-mereka pencuri-pencuri itu. Oleh karena itu kaum muslimin, berilah peringatan kepada sesama kita. Berilah perhatian, jangan saling bertengkar sesama kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin bersaudara. Janganlah kita itu saling sikut-sikat, saling jatuh-menjatuhkan. Fa aslihu baina akhawaikum, berdamai-damailah sesama kita, jangan mensesat-sesatkan gara-gara yang kecil, yang sunat, yang tidak jelas pun. Masih banyak lawan-lawan kita yang perlu kita lawan, siap menerkam kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi malam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang akan dibacakan tadi adalah surat Al-An'am ayat ke-6, yang mana Allah mengingatkan kita semua dengan kejadian-kejadian di masa lalu, karena sejarah itu akan berulang lagi dari zaman berzaman. Sejarah tidak akan mati, malah disebutkan masa lalu adalah masa kini, adalah juga masa depan. Yang mana Allah mengatakan alam yarokam, apakah mereka itu tidak melihat, kam ahlakna, betapa banyak kami sudah membinasakan min qablihim, dari sebelum mereka itu. Arti Allah mensasarkan satu kaum atau satu generasi, memperingatkan apakah kamu ini semuanya atau mereka ini semuanya tidak melihat betapa banyak sudah dibinasakan min qablihim, sebelum mereka itu, min qarnin, kurun-kurun, generasi-generasi, yang mana mereka makannahum fil ardi, makannahum, kami sudah mengukuhkan mereka, mengokohkan mereka, meneguhkan mereka, mengeksistensikan mereka di muka bumi. Malam numakkin lakum, yang mana kami belum memberikan kepadamu sekalian, tapi sudah diberikan kepada mereka, yaitu umat-umat terdahulu. Wa arsalnas samaa, dan kami mengirimkan dari langit itu hujan, alaihim midrara, yang sangat lebat menurut musim, sesuai dengan kebutuhan negeri itu. Wa ja'alnal anhara, kami juga menciptakan kepada mereka sungai-sungai, tajri min tahtihim, yang mengalir di sana, di bawah mereka atau bersama mereka. Kemudian fa ahlaknahum, dan mereka setelah diberi bumi subur, malah diberi hasil dalam perut bumi yang melimpah, kira-kira begitu. Kemudian juga ada sungai-sungai untuk dinikmati, macam-macam lah keindahannya. Kemudian kami binasakan mereka. Mereka ini satu kaum atau banyak kaum, karena disebut kam ahlakna, betapa banyak. Berarti sudah banyak kaum-kaum itu, min qarnin, dari generasi ke generasi. Jadi gambarannya seperti itu, mereka cukuplah semuanya dengan kehebatannya. Jadi mereka dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Bizunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Jadi dosa-dosa itu bisa dibinasakan oleh Allah.
kaum-kaum atau karnin tadi. Jadi kemudian apa lagi? Wa ansya'na, kemudian kami, kata Allah, akan menggantikan, akan memformat yang lain. Mim ba'dihim, setelah kami binasakan kaum itu, kami memformatkan, menciptakan mim ba'dihim, setelah mereka itu, karnan akharin, yaitu generasi yang baru, yaitu keturunan-keturunan yang kemudiannya nanti yang lain. Akharin itu yang lain. Jadi dibinasakan dulu yang jahat-jahat itu, yang tidak bisa diatur, yang banyak ulah itu diganti dengan lainnya. Begitu kira-kira. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, Allah mengatakan juga, wa kam ahlakna minal quruni, betapa banyak kami sudah juga membinasakan generasi-generasi atau bangsa-bangsa. Mim ba'di Nuh, setelah Nuh. Wa kafa bi rabbika, dan cukup saja bi rabbika, untuk Tuhanmu itu, bidzunubi ibadihi. Ini ayat ini juga Isra 17. Allah mengatakan membinasakan setelah Nuh. Kita tahu bagaimana dahsyat sekali Nuh itu, dibinasakan semua kaum ateis, kaum yang tidak mau percaya kepada Nuh, kepada Allah, tidak patuh kepada apa yang disuruh. Ini Nuh, maka disebut lagi akan ada nanti setelah dia dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Wa kafa bi rabbika, cukup bagi bi rabbika, bagi Tuhanmu, bidzunubi, dengan kesalahan-kesalahan ibadihi, kesalahan dilakukan oleh hambanya itu, khabiram basira, Tuhan sangat tahu dan memberitahu kepada semuanya bahawa mereka sudah salah. Begitu, diberi peringatan, dan selalunya Allah melihat. Kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan dua ayat ini, kami mengajak kita untuk membahas sebuah topik, yang mana topik itu sederhana saja, yaitu menghadapi Islamofobia, polarisasi dan stigmatisasi Islam dengan penyiapan generasi baru. Begitu kira-kira judulnya. Kembali Islamofobia. Ini adalah suatu istilah yang sudah populer di seluruh dunia, dan disiapkan anggaran bertriliun-triliun untuk anti-Islam. Boleh mereka itu menghancurkan Islam dengan ghazwul fikri, perang urat saraf, atau ghazwur langsung, perang langsung, seperti di Syria, seperti di Libya kemarin, seperti di Iraq dan lain-lain. Jadi ini sudah disiapkan desain dunia, ada strategi untuk mengkacaukan umat Islam dunia, disebut Islamofobia. Kalau ini kita singkat-singkat saja, tidak panjang. Kalau mau panjang, tekan di Google. Ingat saja Islamofobia apa artinya. Luas sekali penjelasannya, diatur dengan by design luar biasa, dan sudah merayap seluruh dunia, termasuk di negeri kita, termasuk di Aceh sudah ada disiapkan generasi Islamofobia. Kemudian bahagian kedua tadi adalah polarisasi. Polarisasi ini bahasa lain labelisasi. Juga boleh tekan kalau ragu-ragu apa polarisasi, apa arti garis miringnya labelisasi. Ini juga gerakannya adik abang dengan yang tadi, yaitu mengkotak-kotakkan umat Islam. Seperti kali ini di Indonesia, sempat mereka memformat Islam liberal, JIL, Jaringan Islam Liberal, bangga mereka.
Kemudian ada Islam Nusantara, bangga mereka. Kemudian ada kelompok Islam moderat, bangga mereka. Kemudian mereka lagi disebut kelompok Islam radikal, bangga juga. Kemudian disebut lagi dengan kelompok Islam sekuler, bangga dengan sekulernya. Kemudian mereka disebut Islam yang tidak jelas, bangga dengan tidak jelasnya. Jadi ini mereka dipolarisasi sesuai dengan kondisi umat Islam kita. Lebih dahsyat lagi diciptakan Ahmadiyah. Kita caci maki Ahmadiyah. Diciptakan lagi Syiah, hancurkan Syiah. Diciptakan lagi Islah Wahabi, hancurkan kita, habiskan energi, serang Wahabi. Diciptakan lagi ini Sunni, masuk kita aswaja beramai-ramai, ini yang benar, dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori labelisasi. Padahal dalam salat kita selalunya kita menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fashhad bi anna muslimun. Saksikan, banggakan. Kita sebagai orang muslim saja sudah cukup. Kalau label-label itu semuanya, kalau bangga sekali disebutlah kita asabiyah. Nabi mengatakan laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan dari umatku man da'a ila asabiyah, siapa yang bangga dan menyuruhkan kepada asabiyah. Walaisa minna man mata ila asabiyah, yang merasakan saya siap mati demi ini demi itu, demi asabiyah. Itu mati kodok, mati canggu, mati kafir. Berdasarkan hadis tersebut, kita harus bangga sebagai orang muslim. Wala tamutunna, jangan sekali-kali 100 kali, jangan. Kalau digunakan lam dengan tunna, sekali-kali, jangan coba-coba kamu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali orang muslim. Tidak disebut kamu sebagai kelompok apa. Waktu ditanya oleh malaikat, man ikhwatuka, siapa saudaramu? Tidak akan dijawab kelompok ini, kelompok itu. Jawablah olehmu bilisanin fasihin, dengan lidah yang fasih. Al-mu'minuna wal mu'minat, al-muslimuna wal muslimat, ikhwani. Atai tati lain saya dari kelompok ini, getampa oleh malaikat, luruh higolah apa. Menang kaum muslimin yang berbahagia, baik fikir dan bangga tak mengenal kedih. Hebat tak rokunya mana lawan. Bahawa lain lan neraka belum, lain tetap belum. Kaum muslimin yang berbahagia. Juga diciptakan lagi kelompok-kelompok lain, permusuhan. Ini label namanya, bangga dengan label. Ini kelompok ini adalah kelompok ahli fikih, ini ahli tasawuf, ini ahli yang lainnya. Islam itu pada dasarnya memang satu. Dengan berbagai cara Nabi beribadat, ikutlah Nabi. Alaikum bis sunnati. Wajib. Ala itu wajib. Alaikum bis sunnati, wajib kepadamu dengan sunnahku. Wa sunnati khulafaur rasyidin, dan sunnah-sunnah yang dijalankan oleh khulafaur rasyidin. Itu standarnya yang benar. Yang lain itu masuklah itu walau tidak sadar kepada golongan diciptakan oleh pihak-pihak, diadu, dipanas-manasin, masalah-masalah kecil jadi besar. Padahal itu musuh kita sudah mau matikan kita, sebagaimana dimatikan kita di negeri-negeri lain. Dihabiskan kita di umat Islam di Singapura, dihabiskan di Kamboja, dihabiskan di China, dihabiskan di Filipina kemarin. Filipina dulu umat Islam 96%, hari ini 8%. Di Kamboja 93%, hari ini 3%. Di Rohingya 90-an%, hari ini 0%. Tidak boleh terdaftar lagi orang Islam di Rohingya, di Burma.
Jadi orang mau habiskan umat Islam negeri ini, maka disibukkanlah kita dengan hal kecil, yang besar lupakan. Ini disebut dengan istilah labelisasi. Tegan Google untuk apa labelisasi, atau yang disebut dengan polarisasi. Sudah dipolarkan hingga pecah-pecah. Ini diciptakan orang. Yang terakhir dari judul ini adalah stigmalisasi. Itu juga lihat apa stigma. Tuduhan Islam itu intoleran, Islam itu radikal, Islam itu adalah garis keras, Islam ini kelompok bodoh, Islam ini dengan macam-macam label lain, stigma disebut. Itu juga lihat nanti di Google apa stigma. Sudah popular sekali. Stigma ini diciptakan sengaja untuk dijelek-jelekkan kita. Itu 100% kontra dengan Islam. Cuma yang lawannya hanya sedikit. Kita hari ini generasi loyo, generasi yang tidak diandalkan oleh Allah, pendiam. Hari ini yang bela Islam adalah Rocky Gerung. Dia tidak jelas agama. Dia bukan orang Islam. Dia bela Islam mati-matian. Hari ini yang bela Islam itu adalah Natalius Pinggai, orang Papua. Dia jelas Kristen. Dia bela Islam mati-matian. Dia katakan bahawa tidak ada Islam itu radikal. Umat Islam ini sangat berjasa di negeri ini. Bukan pecundang. Bukan yang membuat negeri ini bangkrut. Yang membuat bangkrut negeri ini mereka-mereka pencuri-pencuri itu, yang hari ini menduduki posisi-posisi itu. Sebahagiannya sudah ditangkap, masuk tahanan. Itulah mereka-mereka itu yang menghancurkan negeri ini, bukan umat Islam. Umat Islam tertangak-tangak ke tau, umat Islam loyo-loyo ke tau. Tidak ada membela pun sedikit tentang Islamfobia. Tidak ada perlawanan sedikit pun yang pihak-pihak yang dihadap-hadapkan dengan umat Islam. Tidak ada yang jawab bahawa itu adalah bohong-bohongan diciptakan untuk menghancurkan Islam. Tidak ada yang bela stigmatisasi itu. Itulah ciptaan orang-orang jahat. Itu orang-orang komunis, orang-orang kafir laknatillah, orang-orang dari kelompok kapitalis, orang-orang dari kaum borjuis, orang-orang dari kaum liberal. Tuduh mereka itu. Pecitmat HP ada, lawan. Yang bisa nulis-nulis. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, ya ayuhan Nabi, jahidil kufar, lawan, berjihadlah kepada orang kafir itu yang menghancurkan Islam. Mereka sudah menyerang Islam, lawan. Kalau mereka diam saja, itu tidak disuruh. Jahidil kufar wal munafiqin. Orang kufar itu yang jelas bukan berKTP Islam. Munafikin itu yang pakai KTP Islam dengan ada jabatan, pakai songkok serban, Quran dihafal. Mereka asal ngomong dalam mulutnya adalah isi neraka. Dalam mulutnya kentutnya sama dengan keluar di mulutnya, bau semua. Itu menghancurkan Islam. Dia kayak kiai besar, pakai sorban, tak pernah lepas. Masuk gereja juga dia fasih sekali dengan bahasa gereja. Betapa banyak seperti itu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kita ini slow saja. Pada umat Islam sudah seperti itu. Padahal kemampuan ada minimal. Menulis itu adalah tinta para syuhada. Tinta para ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Dengan medsos hari ini diserang Islam, lawan. Apa yang kurang kita hari ini, lawan. Jahidil kufar wal munafiqin, orang munafik kau lawan.
Waghlud alaihim, kalahkan mereka. Kita yang mayoritas diam. Inilah sebab Allah murka kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa mereka ini harus diperang kerana mereka itu merongrong kita, merongrong umat Islam, menghancurkan umat Islam di dalamnya lewat tangan-tangan orang munafik. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita ini menurut ayat tadi, kalau kita melakukan pembiaran, tidak ada urusan dengan ibadat kita, daerah-daerah tempat ibadat akhirnya juga digempur. Itu satu orang maksiat. Pada masa Nabi Musa itu diberi paceklik panjang. Sudah bertahun-tahun sudah mati pohon-pohon, bumi kerontang, binatang-binatang sudah mati. Yang tinggal hanya manusia bisa menyelamatkan diri. Jadi Nabi Musa itu mengajak untuk salat hujan 70.000 orang. 70.000 orang dihadirkan. Nabi Musa menadah tangan kepada Allah, mengadu, ya Allah, sudah bertahun-tahun kami tidak bisa makan yang enak. Semua korang kerontang, siksa azab sangat pedih kepada kami. Tolong maafkan kami. Ini 70.000 orang sudah datang dalam kepanasan bernadah tangan kepadamu, ya Allah. Allah menjawab kepada yang bernama Musa, hai Musa, kau bawa 70.000 orang hambaku, umatmu yang taat. Satu orang di antara 70.000 itu adalah orang yang zalim, orang yang maksiat. Sudah 40 tahun dia melakukan maksiat. Satu orang, gara-gara satu orang, 70.000 ini aku tidak terima doanya. Tidak akan kuberi apa yang kau minta. Jadi Nabi Musa AS bangun, wahai umatku sekalian yang baik-baik taat, di antara 70.000 kita ini satu orang di antara kita adalah orang maksiat, orang dimarah oleh Allah, dimurkai Allah. Tolong ini bangun, minta ampun kepada Tuhan, menyerah kamu. Sudah 40 tahun kata Allah melakukan maksiat. Gara-gara satu orang yang 70.000 ini dan berjuta-juta lainnya tersiksa. Jadi salah satunya langsung keluar dia ke pinggir, dia bertobat kepada Allah di situ. Dia minta maaf kepada Allah. Sudah tahu dia dirinya lah yang dimaksudkan. Jadi belum habis berapa detik, diterima taubatnya, langsung turun hujan. Belum sempat sembahyang, belum sempat berdoa lagi. Jadi langsung itu Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, kan baru tadi disampaikan tidak akan dimaafkan, tidak akan diberi hujan, kami terus disiksa seperti ini. Kalau satu orang itu belum bertobat, ini belum ada yang bangun tadi, saya sudah minta mereka bangun, tunjuk tangan. Allah mengatakan tidak perlu tunjuk tangan, dia sudah taubat di sudut sana, dia hadir bersama kalian, dia sudah minta ampun, saya sudah ampunkan dia. Tunjukkan siapa ya Allah. Saya sudah 40 tahun kemaksiatan dia, kezaliman dia, kemunafikan dia, saya sembunyikan. Masa sudah taubat saya tunjukkan kepada kamu? Yang mau kita sampaikan di sini, berjuta-juta rakyat Indonesia gara 2-3 orang munafik, 2-3 orang kita itu memihak lewat musuh. Itu kita yang lain kena semua. Ibadat kita jangan bangga sekali, saya ibadat saya sudah lebih ni, sesuai dengan standar. Cukup malam, cukup pagi, cukup haji, cukup ibadat. Tapi gara-gara satu orang itu tadi. Oleh karena itu kaum muslimin, berilah peringatan kepada sesama kita. Berilah perhatian, jangan saling bertengkar sesama kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin bersaudara. Janganlah kita itu saling sikut-sikat, saling jatuh menjatuhkan. Fa aslihu baina akhawaikum, berdamai-damailah sesama kita, jangan mensesat-sesatkan gara-gara yang kecil yang sunat.
yang tidak jelas pun. Masih banyak lawan-lawan kita yang perlu kita lawan, siap menerkam kita. Oleh kerana itu kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, afdalul jihadi, jihad yang terbesar adalah kalimatul adli, ucapan yang benar, ucapan keadilan, inda sultanil ajizi jairi, inda sultani jairi, sultan yang zalim. Dalam bahasa lain, qaulul haq, afdalul jihad, jihad yang paling bagus adalah qaulul haq, ucapan yang benar. Tapi dalam hadis ini adalah kalimatul adli, kata ucapan yang adil, yang benar, inda sultanin jair, terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim, au amiril jair, atau amir-amir yang jahat. Oleh kerana itu kaum muslimin, kalau kita diam saja, Allah mengabaikan kita. Allah akan menyiapkan generasi baru. Okeylah kita ikuti petunjuk di sini ayat tadi. Kita hari ini harus menyiapkan generasi. Kalau kita tidak mampu lagi melawan kondisi sekarang, dengan buzzer itu diciptakan dengan canggih, anak-anak milenial, kita siapkan generasi milenial kita untuk lawan buzzer itu. Kita siapkan lagi generasi baru sekarang, yang Allah kira-kira ke depannya nanti. Kalau kita tidak men-setting, tidak menyiapkan, menurut ayat ini Allah akan menyiapkan sendiri. Seperti Allah sudah menyiapkan di Turki hampir 90 tahun lebih kurang, diatur oleh rezim sekuler, rezim anti-Islam, rezim menuduh yang negatif pada Islam. Lahirlah di sana, Allah melahirkan hari ini adalah Erdogan. Dia bisa hafid Quran, dia bisa fasih dengan semua bahasa, dia gagah sekali. Kalau kita hari ini tidak menyiapkan generasi baru kita, dengan bersahaja Allah akan menyiapkan sendiri. Mereka makaru wa makarallah. Golongan itu dalam Al-Quran disebut membuat strategi-strategi untuk menghancurkan Islam, dan juga mereka menipu Allah, membuat strategi-strategi terhadap Tuhan. Wallahu khairul makirin, Allah paling ahli untuk menyiapkan bagaimana lawan-lawan mereka itu bisa tumbang satu ketika nantinya. Kaum muslimin yang berbahagia, kata hukama, alimu auladakum, didiklah anak-anak kamu, generasi-generasi kamu, li'annahum makhluquna, sesungguhnya mereka diciptakan li zamanin, untuk satu zaman, ghaira zamanikum, yang bukan zamanmu. Hari ini tanggungjawab kita yang sudah tua-tua ini bertanggung jawab dengan kondisi sekarang. Kenapa? Sebahagian yang buat buzzer itu, sebahagian yang kanibal yang menghancurkan masjid di Jakarta, di Tangerang kemarin, yang membunuh ulama, itu anak orang Islam pada umumnya, bukan orang tidak disunat. Karena ayahnya abai terhadap anaknya, mereka juga sebagai alat untuk menghancurkan Islam. Mereka buzzer itu yang hari ini menghancurkan Islam dengan gaya-gaya mereka. Influencer juga anak orang Islam. Kita tidak didik, diambil orang, diambil menjadi musuh-musuh Islam hari ini. Jadi oleh karena itu, kembali lagi bahawa alimu auladakum, didiklah anak-anakmu, li'annahum makhluquna, mereka diciptakan li zamanin, untuk satu zaman, ghaira zamanikum. Kita siap hari ini untuk generasi depan, dan hari ini sudah nampak generasi-generasi pencinta Al-Quran, hafid-hafid Quran, tempat-tempat hafid Quran, lembaga hafid Quran dibondong-bondongi oleh anak-anak kita. Anak-anak kita minta hari ini menghafid Quran. Satu ketika hafid Quran lah yang imamnya satu masjid, sekaligus dia menjadi gubernur di Aceh satu ketika, dia juga khatib satu ketika. Allah mampu menciptakan pemimpin di Aceh satu ketika nanti dia khatib, dia imam, dia hafid Quran, boleh jadi dia muazzin, boleh juga dia iqamah. Itu akan diciptakan oleh Allah apabila kita membiarkan hari ini.
Oleh karena itu mari kita siapkan. Mudah-mudahan yang disiapkan oleh Allah sudah hadir. Sudah ada generasi-generasi yang diharapkan itu. Dan mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf.